Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina. Dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-53, Menantu Bukan Pembantu. 1. Selamat mendengarkan. Jakarta, Indonesia. Di ruang kerjanya, Adipura terlihat geram sembari menatap Nyalang pada Rama. Adipura sangat marah ketika mengetahui Natasha menyusul Arjuna. Adipura tak habis pikir dengan apa yang difikirkan Natasha. Saat ia berencana mengambil hati Walid dengan mengundangnya untuk makan malam di rumahnya, Natasha justru tidak ada di rumah. Sial, anak bodoh. Aku harus bilang apa pada Tuan Walid? Umpat Adipura bingung. Adipura dan Natasha memang berjarak. Ada penghalang tak kasat mata yang entah itu apa. Meski tinggal di rumah yang sama, mereka sangat jarang bertegur sapa. Jika tidak ada masalah, nyaris tak ada yang mereka bicarakan di rumah. Dan saat ini, diam-diam Rama mencuri pandang pada Adipura yang terlihat sangat marah, dengan ponsel menempel di telinga. Pria parubaya itu sedang menunggu panggilannya diangkat oleh Natasha. Halo, Pak. Terdengar suara Natasha di ujung ponsel Adipura. Bodoh! Sejak kapan kau jadi sebodoh ini? Pulang secepatnya. Kau sudah melakukan kebodohan berlipat-lipat, Tasya. Hardiknya mengeram. Berhenti mengumpat padaku, Pak. Balas Natasha dengan nada suara yang tak kalah tinggi. Kau memang bodoh. Kau menolak pengalihan saham dan justru datang ke rumah itu sebagai istri anak pelayan. Apa kau masih belum mengerti di mana letak kebodohanmu? Menikahi anak pelayan itu membuatmu seperti seorang pelayan juga di rumah itu. Pulang sekarang juga. Jangan membuatku malu, Tasya. Bentaknya. Aku tidak bodoh, Pak. Satu-satunya kebodohanku adalah menyandang namamu. Ibu Arjuna mungkin seorang pelayan, tapi tidak ada yang bisa membuatku menjadi pelayan. Tidak di sini, atau dimanapun juga. Pekik Natasha yang pastinya memekakan telinga sang ayah. Kembali, Tasya. Aku tidak mau. Setidaknya untuk saat ini. Aku akan pulang jika memang aku mau. Bukan karena perintahmu, Pak. Dasar anak durhaka. Umpatnya. Dubai, Uni Emirat Arab. Aku sudah menikah, Pak. Dimanapun suamiku berada, disitulah tempatku. Kau tidak berhak lagi atas hidupku. Tidak dulu, apalagi saat ini. Kau tahu kenapa? Karena kau tidak menjalankan kewajibanmu. Bukan aku yang bodoh di sini, Pak. Tapi kau. Kau sudah salah telah menyia-nyiakan ibuku demi wanita licik itu. Aku tidak ingin sepertimu. Aku tidak akan menyia-nyiakan Arjuna yang tulus menerimaku apa adanya. Seperti halnya dia yang hanya melihatku sebagai Natasha. Aku pun akan melihat dia sebagai Arjuna. Bukan anak pelayan, ataupun seorang tuan muda. Hening, tidak ada jawaban apapun dari Adipura. Sudahlah, Pak. Percuma saja aku bicara. Papa tidak akan mengerti. Ujar Natasha sambil menghela nafasnya. Aku memang tidak mengerti cara berpikirmu yang bodoh itu. Kandas Adipura mengakhiri panggilannya. Natasha menggenggam erat ponselnya mendengar ucapan sang ayah.
Satu helaan nafas dibuangnya kasar sambil menatap luasnya taman di salah satu sisi rumah megah itu dari balkon di dekat kamar Arjuna. Cukup lama Natasha berdiri di sana. Ia menikmati itu semua untuk sekedar meredam emosinya. Di tempat itu, tak ada hiruk pikuk kendaraan atau orang yang berlalu lalang seperti di Jakarta. Sepi. Yang terlihat hanyalah hamparan rumput yang sengaja ditanam dengan beberapa pohon kurma di tanaman lain sebagai pemanisnya. "Apa kau istri Arjuna?" Suara datar seorang wanita mengalihkan pandangan Natasha. Ia menoleh dan balik menatap wanita itu sambil berkata, "Benar? Kau siapa?" "Namaku Safia. Aku adik mendiang Zaid," sahutnya. "Siapa Zaid?" tanya Natasha datar. "Lancang, kau menyebut dirimu istri Arjuna, tapi kau bahkan tidak tahu nama ayah mertuamu sendiri." Hardik Safia. "Oh my God, bagaimana aku bisa lupa?" rutuk Natasha dalam hati. "Ah, maaf, aku lupa," saut Natasha apa adanya. "Alasan. Ikut aku ke dapur. Kau menantu di keluarga ini. Jadi bersikaplah sebagai menantu, bukan seorang ratu." Delik Safia sambil berlalu meninggalkan Natasha. Memangnya kalau menantu harus bagaimana? Gerutu Natasha pelan tapi masih terdengar oleh Safia langsung menghentikan langkahnya tiba-tiba. "Memasak untuk keluarga suamimu. Itu tugasmu sebagai menantu. Apa kau paham?" tanya Safia dengan nada yang meninggi. "Tidak mau. Aku menantu di keluarga ini, bukan pembantu. Apa kau juga memahami hal itu, Bibi?" Safia menyeringai sinis dan kembali meneruskan langkahnya yang cepat. Natasha mengikuti langkah Safia yang memintanya untuk mengikuti dengan gerakan jari. "Malam ini akan ada makan malam keluarga. Karena ini pertama kalinya kau hadir di antara kami. Jadi tugasmu adalah menyajikan makan malam untuk kami semua. Anggap saja sebagai perkenalan untuk menunjukkan siapa dirimu pada kami," ujar Safia. "Haruskah seperti itu?" tanya Natasha tersenyum getir. "Iya, kenapa? Kau keberatan?" Belum sempat Natasha menjawab, mereka sudah tiba di dapur. Natasha melongo melihat bahan makanan yang sangat banyak ada di sana. Daging ayam beku, paha kambing yang masih utuh, dan ikan besar yang cukup banyak berada di atas meja. Sementara itu, sayuran, buah-buahan, dan bumbu berada di dalam keranjang yang berjejer di lantai. Juga teko kopi dan teh yang berjejer rapi beserta gelas kecil yang tertata di atas puluhan nampan berada di bagian lain dapur itu. Banyak sekali. Memangnya aku harus memasak untuk berapa orang? Tanya Natasha heran. Sekitar 50 orang lebih. Karena akan banyak kerabat yang datang dan ingin melihatmu. Jadi pastikan kau menyajikan hidangan yang terbaik, ujar Safia. Baiklah, itu mudah. Minta saja pelayan melakukannya. Dan aku hanya mengawasi untuk memastikan mereka bekerja dengan baik. Saut Natasha percaya diri. Maaf menantu, kau harus menyiapkan semuanya sendiri. Tidak akan ada pelayan di dapur ini. Dan kau dilarang memerintah pelayan di rumah ini untuk membantumu. Mulailah bekerja menantu. Safia menyeringai sinis. Kalian dengar perintahku. Kembali ke kamar kalian sampai aku yang memanggil. Jika ada yang menentang, kalian tahu apa akibatnya bukan? Pergilah. Tita Safia pada para pelayan yang berjejer sambil menundukkan kepala. Para pelayan itu serentak bergerak meninggalkan dapur dan tentunya meninggalkan Natasha yang tersenyum kecut sambil menggaruk tengkuknya. Aku akan kembali nanti malam bersama yang lain. Ingat, jangan coba-coba meminta bantuan pada pelayan di rumah ini.
Aku sengaja menyuruhmu lebih awal agar kau tidak terburu-buru. Jangan lupa teh dan kopi, serta makanan pembuka lainnya. Selamat bekerja, menantu. Tunjukkan pada kami siapa dirimu. Ujar Safia sambil menyeringai. Kemudian berlalu meninggalkan Natasha yang mengerucutkan bibirnya. Natasha menatap horor semua yang ada di sana. Memasak? Oh tidak. Natasha bahkan tidak terbiasa berada di dapur. Apalagi harus bergulat dengan semua itu. Natasha mendekati meja. Bau amis dari daging paha kambing itu membuatnya merasa mual. Natasha bahkan bergidik melihat ikan-ikan yang entah akan diapakan. Yang benar saja, pekerjaan ini harusnya dilakukan oleh 10 pelayan. Dan Bibi itu memintaku untuk melakukannya sendirian. Hei Bibi, aku ini bukan pembantu. Apa kau dengar itu? Teriak Natasha pada pantulan dirinya di pintu kaca yang memisahkan dapur dengan ruang makan. Kau pikir bisa melakukan ini padaku? Kau akan lihat nanti apa yang akan aku lakukan pada semua ini. Seringai Natasha. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.